Halo everybody, Sadayana Kumaha kabarnya? Kali ini saya akan mencoba merangkum sebuah film yang sedikit berbeda dari sebelum-sebelumnya yang berjudul Wuxia yang dirilis pada tahun 2011 yang tentunya pemeran utamanya adalah idola kita semua, siapa lagi kalau bukan si Mamang Donnie. Tak perlu banyak bincang-bincang di awal, kita ke alur ceritanya, check this. Berlatar belakang di sebuah desa kecil di abad 19, di mana pada saat itu gadget pastinya belum ada, apalagi cewek joget-joget di TikTok. Kisah akan berfokus pada seorang pria beristri dengan 2 orang anaknya. Pria tersebut bernama Liu. Ini dia manusianya. Karena sama halnya seperti kebanyakan manusia konvensional pada umumnya, Liu menjalankan kehidupannya dengan bekerja di sebuah pabrik kertas dengan gaji di bawah UMR. Dan itu ia lakukan setiap harinya. Tentunya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Suatu ketika desa tempat Liu tinggal kedatangan 2 orang tamu tak diundang yang bermaksud ingin mencari uang dengan cara memeras, yang mana mereka mendatangi sebuah toko kelontong. Lalu memaksa pemilik toko tersebut untuk menyerahkan uangnya. Dan kala itu yang kebetulan berada di sana tidak bisa berbuat banyak karena Liu juga takut menghadapi mereka. Namun melihat pemilik toko yang terus-menerus disiksa, Liu akhirnya memberanikan diri untuk mencoba melawan. Dan entah bagaimana caranya, di luar dugaan, Liu berhasil membunuh kedua orang tersebut yang padahal dari segi serangannya saja, Liu nampak seperti tidak melakukan pukulan yang kuat. Usai kejadian tersebut, pihak kepolisian datang untuk memeriksa kondisi mayat. Dan mari saya perkenalkan, ini adalah si John, seorang detektif yang membantu kepolisian dalam menangani kasus ini. Di mana si John menemukan sebuah fakta bahwa kedua orang tersebut merupakan perampok yang sudah lama diincar oleh kepolisian. Dan dari sini timbul pertanyaan di benak si John, bagaimana bisa sekelas kelompok yang sulit sekali ditangkap, kok dengan mudahnya bisa terbunuh? Karena rasa penasaran itulah, John memutuskan datang ke TKP untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dan melakukan hipotesis prediksi yang ia kuasai ditambah dengan beberapa informasi dari pihak warga desa. John akhirnya menemukan sebuah fakta bahwa Liu bukanlah orang sembarangan, dan John mengambil kesimpulan bahwa teknik yang dikuasai Liu merupakan teknik bela diri yang sangat memungkinkan. 血月不通，心机停顿。那严东升是咋个死的呀？你是故意把严东升拉到池塘里的？你去太阳穴直击密所成疾，用这么狠的招式是要杀人灭口吧？刘金喜，你到底是啥子人？ Singkat cerita malam pun poek. Saat masih berpikir tentang siapa jati diri Liu, John tiba-tiba mengalami serangan penyakit yang ternyata itu adalah penyakit lamanya. Yang mana diketahui dahulu, John pernah diracuni saat tengah makan di rumah saudaranya. Lalu sejak itu saat itu John harus mengobati dirinya sendiri jika penyakitnya kambuh. Dan melalui cara pengobatan tradisional yang ia kuasai tersebut, John mampu bertahan hidup dari penyakitnya itu. Untuk memperkuat keyakinannya, keesokan harinya John mengikuti aktivitas yang dilakukan Liu, di mana ternyata Liu memiliki sebuah kemampuan meringankan tubuh. Itu terbukti saat John dengan sengaja menjatuhkan Liu ke sungai. Liu mampu bergelantungan di sebuah ranting pohon dan menurut analisa yang John pelajari, Liu ini menguasai sebuah kemampuan, yang kemampuannya tersebut dinamakan aliran Qi.
他从那么高的地方掉下来，重量加下坠的速度，空气分明只有他体重的1/8，那就是轻功。 Karena Liu di sini diikuti mulu atau karena merasa tidak enak dengan si John, Liu akhirnya mau menceritakan akan sosok jati dirinya kepada si John, di mana ternyata Liu dulunya adalah seorang pembunuh dan pernah dipenjara 10 tahun. Menurut pengakuannya, ia membunuh karena seorang memiliki hutang pada ayahnya, yang seorang pedagang daging itu. Dan setelah pembunuh itu terjadi, Liu merasa sangat menyesal melakukannya. Atas dasar itulah ia memiliki untuk pergi meninggalkan keluarganya, lalu menuju desa ini. Karena Liu ingin menjadi orang yang lebih baik. 快走啊！十八九，你也跟我们一起去吧。来了，走吧。连苍蝇都飞不近身，哪里有普通屠夫的儿子有这么高的功夫？他骗你。 Dirasa ada yang salah dengan pengakuan Liu, si John mencoba mencari informasi lebih dalam lagi dan melalui bantuan temannya melihat data kasus 10 tahun yang lalu. Secara mengejutkan, ternyata apa yang diceritakan Liu semuanya adalah bohong, karena yang terjadi sesungguhnya justru keluarga penjual daginglah yang dibantai, dan seorang yang membantai tersebut bernama Tan Long alias Liu. 他就是唐龙，你弟就失踪10年，但你没做过 Diketahui Tan Long sendiri merupakan kesatria yang berasal dari sebuah kelompok yang bernama 72 Iblis, dan entah organisasi semacam apa itu, lalu beberapa sih kira-kira jagoannya, serta apa tujuan mereka membunuh, sejauh ini masih belum diketahui. Yang pasti sampai di sini bisa ditarik kesimpulan bahwa Liu menyembunyikan identitasnya karena ia memang ingin menjadi orang yang lebih baik atau bahasa ilmiahnya bertobat. 大概半个时辰就会上大路，就是凤城了。 Setibanya di kota, John memberikan informasi ini kepada pihak berwajib dan meminta salah satu hakim untuk mengusut kasus Tan Long, di mana kedua orang pengadil hukum tersebut justru tidak menghiraukan perkataan John. Yang ada malah meminta John untuk melupakan kasusnya, dan ini cukup menimbulkan pertanyaan di kepala si John dan juga kepala si Samsul. Siapa lagi si Samsul? 真的比人重要。 Rupanya benar, si hakim enggan mengusut kasus Tan Long karena ia bermaksud memberikan informasi tersebut kepada ketua kelompok 72 Iblis. Ini dia orangnya. Berharap akan mendapatkan imbalan, si hakim justru dibunuh oleh si ketua karena telah macam-macam dengan kelompok paling kejam di masa itu. Hanya sedikit informasi, si ketua merupakan ayah angkat Tan Long, dan meski Tan Long telah keluar dengan cara yang tidak baik, si ketua masih berharap Tan Long bisa kembali ke klan 72 Iblis itu. 教主的意思是让唐龙回来。 2 hari kemudian di desa Tan Long diadakan sebuah acara yang menghadirkan semua warga kampung, di mana bersamaan dengan itu datang pula Toshi utusan ketua yang hendak menjemput Tan Long. Awalnya Tan Long enggan mengakui siapa jati dirinya, tapi karena warga banyak yang terancam dan bahkan salah satu di antara mereka sudah ada yang terbunuh, Tan Long pun akhirnya memperlihatkan siapa dia yang sebenarnya, dan sudah pasti pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Melihat itu, sang istri hanya bisa teriak membisu dan pertarungan kembali dilanjutkan di tempat yang berbeda. Dengan teknik jurus yang berpusat pada kecepatan kaki dan tangan, Tan Long dengan mudahnya mampu mengalahkan, dan pertarungan ini diakhiri dengan sedikit drama tewasnya si wanita.
Keesokan harinya semua warga termasuk istri serta anaknya diungsikan sementara karena ditakutkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan setelah semua terjadi, John kembali dengan tujuan ingin membantu Tan Long. Kali ini cuma mempunyai ide agar Tan Long tidak dikejar-kejar. Caranya, John akan menggunakan kemampuannya untuk membuat Tan Long mati sementara, sehingga saat klan 72 Iblis datang, mereka tidak akan lagi meminta Tan Long untuk kembali. Dan ternyata cara tersebut sempat berhasil mengecoh para pasukan klan 72 Iblis. Tapi, karena mati tersebut ada waktunya dan batas waktunya sudah habis, mau tidak mau dan harus kembali menormalkan sebelum Tan Long mati dan otomatis skenario mengelabui klan tersebut gagal total. Sudah melakukan cara ekstrim tapi masih saja gagal, Tan Long memutuskan memotong satu tangannya untuk membuktikan bahwa dirinya tidak ingin lagi kembali ke klan tersebut. Di mana cara itu rupanya berhasil dan mereka semua memutuskan untuk pergi meninggalkan Tan Long saat itu juga. 了手以后就不再是地上的人了。我爹唐龙去世了，你自己给教主一个交代吧。他在你家里等你呢。 Benar saja apa yang dikatakan orang tersebut. Ayah angkat Tan Long sudah berada di rumahnya bersama istri serta kedua anaknya, di mana si ayah dengan sengaja mengintimidasi mereka semua untuk memberikan efek jera pada Tan Long. Yang ternyata Tan Long jelas tidak mungkin diam begitu saja dan sudah pasti pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Beberapa serangan yang dilayangkan Tan Long tak mampan terhadap tubuh si ketua karena si ketua memiliki aliran ki yang sangat tinggi, di mana itu jelas membuat Tan Long kewalahan sampai dirinya tak berdaya. Dan di kali itu terjadi, John diam-diam mencoba membantu dengan cara memutus beberapa saraf melalui jarum. Meski ketahuan dan harus merasakan sakitnya bogeman, pada akhirnya cara tersebut berhasil menghilangkan ilmu kebalnya. Lalu melalui perjuangan yang tak kenal lelah, mereka berdua serta semangat cicilan kredipo yang masih banyak, akhirnya mampu membunuh si ketua dengan memanfaatkan kekuatan alam yaitu halilintar. Akhirnya kehidupan Tan Long serta keluarganya kembali normal seperti dulu dan film pun tamat. Ending yang sangat mengtanglongkan pokoknya Maya. Oke, segitu aja. Jangan lupa tonton juga video-video saya yang lainnya dan terus tentunya subscribe guys. Terima kasih.